Halo, Hao. Halo semuanya. Dengan Ivan Jiaolian ya. Hari ini kita akan mulai dengan greetings. Wun Ho. Oke, pepatah Indonesia bilang tak kenal maka tak sayang ya. Jadi instead of being called Lause, yang which artinya itu guru tua, saya lebih prefer dipanggil Jiaolian, artinya coach. Jiao itu adalah ajar, Lian itu memberikan latihan. Jadi I want you to remind me that I'm not only giving you a lesson but asking you to make a exercise also ya. Oke, nama saya Ivan Eslao. Saya adalah pengurus di IGUMI, Ikatan Guru Mandarin Indonesia, dan juga member dari Foradi, Forum Alumni Diklat Bahasa Mandarin dari P4TK Bahasa Kemendikbud ya. Lalu saya juga salah satu resipien dari Wadah Inspiring Teacher 2020. Saat ini sedang dalam tahap 500 besar ya. Ya, puji Tuhan dapat kesempatan untuk bersama-sama dengan guru-guru Mandarin ya, khususnya guru-guru Mandarin di Indonesia untuk melayani di dunia pendidikan. Nah, kebiasaan Jiaolian ini sebelum mulai kelas kita akan bahas satu quotes dulu ya. Communication is the essence of every business conversation. Kalau dalam satu bisnis ini tidak ada komunikasi, ya niscaya usaha itu akan batal. Kalau nggak nyaman dari awal untuk berkomunikasi, nggak nyambung, ya kita udah tahu endingnya kemana. Jadi komunikasi itu sangat penting dalam bisnis ya. Okay, before I start, I need to ask you a question. What is Mandarin for? Nah, ini kalian coba perhatikan. Dari tadi itu Ivan Jiaolian, coachnya itu di belakang. Karena kalau dalam bahasa Mandarin, gelar seseorang itu Mister, Ma'am, Teacher. Nah, itu di belakang, bukan di depan. Karena dia tidak seperti bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Ini bahasa dari Asia Timur agak beda ya. Contoh kayak Jepang kan, misalnya Mr. Yamazaki-san gitu kan. Jadi misternya di belakang juga gitu. Nah, what is Mandarin for ya? Buat Jiaolian simple. Communicating and connecting people. Nokia banget ya tagline-nya. Ya, kalau for Jiaolian, Mandarin itu untuk communicating dan connecting people, apalagi dalam bisnis. Tentu ada purpose lain ya, for business, for working, for study, and to research. Kadang ada orang yang belajar bahasa, kita nggak hanya bicara Mandarin ya. Kadang ada orang juga dia belajar untuk kerja, untuk studi dia, untuk riset. Ya, setiap orang pasti ada purpose-nya masing-masing. Cuman kalau bisa, sebagai orang yang belajar itu jangan menjadikan belajar karena mau nilai yang bagus. Nah, itu sebaiknya tidak kita lakukan. Kita belajar tujuannya mesti yang positif. Kalau menurut Jiaolian, ngejar nilai itu something negatif. Nah, menurut Jiaolian ya, what is your opinion? Coba jawab sendiri juga ya.
Nah, let us start with the basic greeting ya. Nah, ini in general ini hello itu ni hao, ni hao. Nah, good morning, 早上好, afternoon, 下午好, good night ataupun good evening, 晚上好. Jadi kalau di Inggris itu kan ada good evening atau good night. Nah, good evening ini bukan selamat sore. Mandarinnya 晚上好. Kalau bahasa Mandarin ada selamat sore itu 傍晚好. Nah, kita lanjutkan ya. Semoga yang tadi juga nggak terlalu cepet ya, kalian bisa ngikutin. Nah, dari yang tadi itu, kalau kita mau bikin kalimat, tambahkan lagi dengan Mr. 先生, Miss, Mrs. ya, Mrs. 女士, 女士, ataupun tai-tai yang informal. Miss-nya 小姐, 小姐. Kalau bisa, selain dengar kalian audio ini ya, dengar podcast ini, kalian sambil ulang sendiri gitu, ulang dengan keras sehingga kamu bisa tahu itu bahwa itu salah. Kan ini 先生, kalau kamu 先生udah pasti salah kan. Apalah artinya belajar tanpa praktek ya? Praktek sekarang. Kita Li 先生你好, 下午好, Huang 小姐. Ataupun yang kita bisa bilang 午安, Huang 小姐. 胡奈赞女士是我妈妈. Nah, coba dari kosakata yang di slide-slide sebelumnya, artikan 3 kalimat ini. Coba raba-raba, nggak usah tanya Om Google dulu. Gak usah tanya Mbak Google, coba cek sendiri. Nah, semoga kalian udah dapat jawabannya yang tepat ya. Mr. Lee, hello, Li 先生你好. Yang 下午好, Huang 小姐. Nona Huang, Miss Huang, good afternoon. Sama yang ini kebetulan antik, ini ada persamaan ini. Mama di bahasa Mandarin sama mama Indonesia itu sama. Jadi Madam Hunaiza is my mother. Hunaiza 女士是我妈妈. Bagaimana tadi? Apakah sulit? Kalau masih belum paham, nanti bisa japri Jiaolian ya. Nah, ini kita moving lagi. Contoh kedua. Xu 先生您好, 朋友们晚上好. Althea 女士不是她妈妈. Nah, ini sedikit modified dari yang kalimat-kalimat tadi. Pasti mama paham. Nah, ini pusu sama ta nanti kita bahas di berikutnya. Pengyou itu apa? Nanti kita bahas juga. Nin, tadi nggak ada diajarin nin. Nah, nanti kita bahas ya. Nah, ini jujur, kalau nggak dikasih tahu kita nggak ketebak. Nin hao itu adalah sama juga sih halo, tapi ninnya ini adalah bentuk dari Anda, kamu gitu yang sopan. Jadi kalau untuk seorang yang lebih dewasa gitu, yang usianya lebih senior gitu lah ya, kita pakai nin untuk lebih menghormati. And then pengyou adalah teman. Jadi pengyoumen 晚上好, good evening friends gitu. Nah, kalau tadi kan我妈妈 is my mother. Ini 不是她妈妈
is not his mother. Jadi Madam Althea is not his mother. Althea 你是不是她妈妈？ Ya, modul 1 semoga singkat, padat, dan jelas ya. Berikutnya kita akan bahas, jadi setiap pertemuan itu jika ada kesempatan kita akan bahas additional knowledge for Mandarin and China topic gitu ya. Nah, we take an example of this word yang kita bacanya hua. Nah, tulisan-tulisan Mandarin ini yang kita ngomong Hanzi karakternya. Itu kalau ditulis, itu unless kita tahu cara bacanya, kita nggak bisa baca gitu kelas. Kalau kalian lihat misalnya ada tulisan Mandarin gitu, itu nggak bisa dibaca unless kamu tahu cara bacanya. Yang kita bilang itu gimana? Nah, bacaannya itu kita bilang pinyin. Jadi Hanzi itu adalah karakter Mandarinnya, which is kalau di China kan ngomongnya, di Mandarin ngomongnya Hanzi, di Korea namanya Hanja, di Jepang namanya Kanji, di Vietnam namanya Hantu. Nah, meaningnya itu artinya yellow, pinginnya how to read. Nah, berikutnya nih font Mandarin ya. As you can see, yang di kiri sama kanan itu beda. Serupa tapi tidak sama. Yang kiri ada Simplify Mandarin, yang which is lebih widely used ya di mana-mana gitu. Yang kanan itu Traditional Mandarin, yang masih dipakai di Taiwan, Hong Kong, dan Macau. Nah, Taiwan masih pakai ya karena itu different country sama China ya. Itu value mereka berbeda, jadi mereka masih pertahankan Hanzi yang tradisional, katanya budayanya lebih kental di sana. And then kalau buat Hong Kong sama Macau itu pernah disewakan ke Inggris dan Portugis respectively karena kalah perang. Jadi pas zaman revolusi Hanzi tahun 90-an awal di China itu mereka masih dalam kondisi disewakan ke British dan Portugis gitu. Jadi masih pakai Hanzi yang lama dan mereka nyaman-nyaman aja sih gitu karena udah hampir ratusan tahun, udah 90-an tahun menggunakan Hanzi yang seperti itu. Nah, as I said before ya, ini nggak hanya one way lecture, bukan cuman ciao show, bukan cuman ciao lecture, tapi juga ada lianxi, ada exercise. Nah, ini adalah kungke. Kungke itu PR, pekerjaan rumah ya, something that you need to do outside the class. Coba download aplikasi Playko, itu Chinese Dictionary di handphone masing-masing. Ya, kalau yang iOS ya download yang versi iOS, yang Android ya download versi Android. Lalu di handphone dan komputer setting untuk bisa ketik Mandarin dengan mode pinyin ya. Karena ada beberapa mode untuk mengetik Mandarin. Terus coba di Google Translation cari caranya gimana pakai handphone kita bisa arahin. Nah, itu bisa langsung jadi Mandarin. Atau dari Mandarin kita bisa arahin yang snap to translate itu sampai jadi bahasa lain. Dicoba ya, itu PR kecil-kecilan dah.
Okay, I guess that's all ya for the first lesson. 再见, 再见 ini apa? Bye bye. Ya, 再见 beneran 再见ya. Nanti kalau ada kebingungan atau apa, ya beri jawaban aja, atau bisa tulis di kolom komen di video ini. Ya, 再见.